Oke, Ibu Ilmiah. Sekarang Ibu Ilmiah baca surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Silahkan. Anissa ayat berapa, Pak? Ayat 1. Ayat 1 sampai berapa, Pak? Pak, halo? Oh, sorry. Udzubil. 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya? Anissa, Pak. Ya, Oh, iya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Anu kabur-kabur apa melihatanku, Pak? Zaujaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wala wala tatabaddalu habitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun am aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulun wa atun nisa wa atun nisa sadu sad saduqatihinna. Kenapa kabar penglihatan kok dah? Saduqatihinna tihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu Fakuluhu hani'am hani'man. faku- fakuluhu hani'am Mari. kabur kan hani'am mari'a wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqsuhum wa waqa apa dulu bacanya Wakulu lahum. waqulu lahum Kaulam. qawlam ma'rufa. Maaf Pak, kabur penglihatanku. Oh ya. Iya, Oke, sadaqallah lagi. sadaqallahul azim. Oke. Sekarang Ibu Ilmiah ditulis surah An-Nisa tadi. Ayat yang keempat. Ayat keempat kecilnya lagi tulisannya. Surat An-Nisa.
Nafsan Fakulu udah Pak. Apa yang dikasih itu? Nggak kelihatan. Tidak terlihat kah Pak? Di foto saja. Terus nanti kirimkan ke saya. Oh iya Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke buku pengetahuan. Iya Pak. Ke pertanyaan saya pertama. Ada berapa modul yang Ibu pelajari pada saat pendalaman materi? Pendalaman materi yang awal Pak, Ya, yang awal 10 Pak. 10. Berapa modul pedagogi? 4. Pak. Modul apa saja? Evaluasi pembelajaran. Ya. Apa lagi? Ya. Perkembangan peserta didik, Iya, perkembangan peserta didik, pengembangan profesi guru, pengembangan profesi guru. teori belajar dan pembelajaran. Iya Pak, lupa. Oke. Ada berapa modul untuk modul profesional? Modul SKI. Ada berapa 4. modul SKI? Modul 4. SKI ada 6. 6. Iya ya. Apa modul yang pertama? Periode apa namanya? Periode periode anu Pak, periode Rasulullah. Masa sebelum Rasulullah. Setelah itu masa Rasulullah. Ya. Setelah itu apa? Sebelum Masa Rasulullah, Khulafaur masa Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, Islam Sesudah masa Nusantara, Islam masa Khulafaur Nusantara, Rasyidin. Sesudah Khulafaur masa Rasyidin Khulafaur Pak. Rasyidin apa? Bani, Islam Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah, Sesudah itu Abbasiyah, apa? Nusantara. Islam di Nusantara. Sudah itu Sesudahnya Islam apa? di Amerika kan Pak? Islam di dunia. Islam di dunia Pak. Setelah itu apa? Oke, pertanyaan saya yang pertama. Ini berkaitan dengan pedagogi. Apa yang Ibu pahami tentang teori belajar behavioristik? Behavioristik Pak, Ya, teori yang berhubungan dengan tingkah laku. tingkah laku. Siapa saja tokohnya? Peserta didik Pak. Tokohnya Oh, tokohnya. atau ahlinya, para ahlinya Oh, saja. apa lagi tuh? Edwin Lytton Dyke, John Rhodes Watson, Edwin Reguti, Frederick Skinner. Apa kelemahan dari teori belajar behavioristik?
Pemahaman behavioristik. Peserta didik. Oke, next. Bagaimana implementasi teori belajar behavioristik di dalam pembelajaran SKI? Peserta didik dilibatkan langsung, Pak. Nah, pembelajaran SKI, Bu Ilmiah. Oke, next, lanjut. Apa Ibu pahami tentang teori belajar kognitif? Apalagi itu kognitif. Oke, next. Siapa saja tokoh teori belajar kognitif? Tidak ada yang saya ingat, Pak. Tidak ada yang diingat. Ada Jean Piaget, ada Jeremy Seymour Bronner, ada David Ausubel. Oke, next. Apa kelemahan dari teori belajar kognitif? Next. Artinya, nah, yang berikut, teori belajar humanistik. Manusiakan manusia, Pak. Hmm. Siapa tokohnya? Tidak tahu tokohnya, Pak. Next, yang berikut, teori belajar konstruktivis. Apa yang Ibu pahami? Bagaimana mengkonstruksi pengetahuan? Siapa saja tokohnya? Nah, lihat. Next, teori belajar sosial. Apa Ibu pahami tentang teori belajar sosial? Teori belajar sosial itu berhubungan dengan peserta didik dengan lingkungannya, Pak. Siapa tokohnya? Tidak tahu, Pak. Albert Bandura. Bagaimana implementasinya dalam pembelajaran SKI? Tidak ada. Saya masuk saja ke bidang itu. Ibu ngajar SKI di mana? GMI Muhammadiyah Putih Mata, Pak. MI Muhammadiyah. Oke. Saya bertanya tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4, Pak. 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, what? Utsman bin Affan. Ulangi. Siapa Utsman. yang pertama? Abu Bakar bin Khattab. Abu Bakar bin Khattab. Coba ulangi. Yang pertama? Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke. Jangan tukar-tukaran, Bu. Iya, Pak. Gugup. Oke. Next. Bagaimana perkembangan Islam di masa Abu Bakar Siddiq? Sepeninggalannya Rasulullah. Perkembangannya mengalami kemajuan, Pak. Kemudian Mengalami kemajuan. Abu Bakar. Ya, di masa Abu Bakar. Apa tantangannya di masa Abu Bakar? Menumpas nabi palsu Oke, dengan orang yang tidak mau membayar zakat. Oke. Gitu. Bagaimana metode dakwah Abu Bakar Siddiq? Apa, Pak? Metode dakwah Metode dakwahnya siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Oke, gimana metode dakwah bil lisan? Menyampaikan kebenaran. Ya, iyalah, metode lisan itu bagaimana? Terus yang berikut apa lagi? Metode dakwah bil tadwin. Bu bisa jelaskan? Metode dakwah biliar? Iya, Pak. Oke, coba dijelaskan. Metode dakwah bil hal? Metode uswatun hasanah?
Belum pernah saya ini dapat saya pelajari. Oke, Ibu, karena ini Ibu punya bidang, Ibu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa mushaf Al-Quran tidak dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Mushaf Al-Quran tidak dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Al-Quran dikumpulkan nanti masa siapa? Masa Utsman, Pak. Masa Utsman. Kenapa pada masa Abu Bakar tidak dikumpulkan? Halo Ibu ilmiah. Mungkin karena banyak Pak, penghafal Al-Quran yang Jangan bilang mungkin, Bu, ini sejarah. Hmm, banyak penghafal Al-Quran yang bukan itu alasannya Abu Bakar. bukan, Pak. Menurut Abu Bakar tidak ada perintah dari Rasul mengumumkan mushaf-mushaf Al-Quran. Sekalipun pada masanya juga sudah ada dimulai pengumpulan Al-Quran. Ibu belajar ya. Ya, Oke, di masa Umar, apa kelebihan Umar dibandingkan kalau di Abu Bakar As-Siddiq? kelebihan Umar dibanding Abu Bakar. Ya, Memperluas wilayah. Eh, lupa, Pak. oke. Hmm, Next, pertanyaan saya. Selanjutnya, Islam masuk di Indonesia. Ada 4 teori. Teori apa saja itu yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia? Ilmiah. Di India. Ada teori Persia, ada teori Gujarat, Dari ada ya, teori India. Arab, dan ada teori Cina. Bagaimana teori Gujarat? Ditemukannya Hmm. ditemukannya makam. Ya, belajar, Bu. Next, yang berikut. Ya, Pak. Masa Wali Songo atau 9 wali. Gimana Ibu menjelaskan tentang Wali Songo? Secara umum, Pak, Ya, secara umum. eh, Wali Songo adalah mereka adalah orang-orang mulia yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan eh, menyatu dengan budaya yang ada di Indonesia melalui kesenian dan adat istiadat setempat. Oke. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan saya ini kalau saya semakin bertanya, Ibu Ilmiah banyak belajar saja ya. Oke, next, Ya, Pak. sekarang Ibu Ilmiah lanjutkan dengan praktek mengajar. Praktek mengajar Ya, berapa ini, Pak? Modul 2. modul 2. Harus ditampilkan itu Pak anunya. Silakan Misalkan. kalau Oh iya. kalau mau nilainya bagus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Hari ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran. Apa kalian sudah siap semua? Ya, kalau kalian sudah siap, maka kita memulai dengan membaca doa. Setelah pembacaan doa, alhamdulillah, setelah itu Ibu akan memeriksa peserta didik. Jadi Ibu tidak mengabsen, tapi Ibu hanya ingin bertanya siapa yang tidak hadir dan alasannya apa. Nah, baiklah anak-anak. Jadi silahkan kalian menyiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pelajaran ini. Naikkan bukunya, alat tulis,
sebelum kita memulai pelajaran, maka Ibu akan memberitahukan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya Ibu akan memberi pertanyaan untuk menguji sampai di mana atau apa kalian tahu tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu kejadian apa yang biasa kalian alami. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang sering berbohong? Apa yang akan kamu lakukan jika diberi amanah? Iya, sudah ya. Jadi ternyata anak-anakku sudah ada yang memahami dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak-anakku sekalian bisa memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentuk pribadi yang jujur dan amanah. Makanya tadi Ibu bertanya seperti itu. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu mengenai materi kita kali ini. Sebelumnya Ibu akan menampilkan video, tapi kalau videonya tidak bisa terputar, jadi Ibu tampilkan saja PTT-nya ya. Jadi diperhatikan. Ini adalah slide pertama. Jadi materi kita itu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beralih ke slide kedua. Jadi anak-anak tolong diperhatikan ya. Baca dengan baik. Nah, jadi tujuannya ini tadi ya. Sudah kita sebutkan, Ibu Guru sebutkan tadi. Kemudian pertama kita akan memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat disegani di kota Makkah, yaitu berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Hashim. Tapi beliau tidak, walaupun beliau dari keluarga yang sangat disegani, beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan dari suku-suku yang ada pada waktu itu, yaitu pemujaan berhala. Nah, pada usia 40 tahun, beliau bertafakur atau beruslah, yaitu mengasingkan diri di Gua Hira. Tujuannya apa? Karena beliau ingin merenung dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang terjadi di sekitar beliau. Beliau ingin membersihkan hati dan pikirannya ya, karena beliau karena beliau itu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Makanya beliau sangat prihatin melihat masyarakat Makkah pada waktu itu. Beliau sudah mendapatkan hidayah dari ke dalam hatinya yang bersih bahwa perbuatan itu memang tidak baik ya. Nah, kemudian di saat bertafakur itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya beliau menerima wahyu